Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak lucu ternyata ya. Ini PSI ngeyel ya mencapreskan Ganjar. Ada apa begitu kan? Padahal PSI ini untuk bisa mengusung Ganjar, yaitu adalah presidensial threshold 20% ya, bisa teratasi begitu, kecuali memang PDIP mengusung itu. Ya, hanya partai suram yang kemudian ingin mencalonkan Pak Ganjar atau ingin mengusung Pak Ganjar, ya stop dulu aja. Lebih baik ya gabung kepada yang lain, entah ke KIB, KIR atau koalisi perubahan. Itu saya rasa sangat baik alangkahnya daripada ya memberikan kekuatan atau memberikan statement untuk mendukung Pak Ganjar terus menerus begitu. Ya, tidak ada gunanya sama sekali begitu kan. Ya, inilah partai PSI ya. Akankah di 2024 akan nyongsep? Ya, bisa jadi seperti itu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. PSI ya ngeyel mencapreskan Ganjar. Ini ya, lanjutkan Mak Grace, mbeknya, eleknya juga udah nomor 1. Tapi kenapa partai enggan untuk untuk mendukung atau mengusung Pak Ganjar? Ada apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Katanya Grace ya, nama Ganjar merupakan hasil kerja dari rembuk rakyat. Kok enggak segan menyebut dan mengatasnamakan rakyat ya? PSI ya, motor Ganjar, berapa persen kursinya yang di PRRI? Suara ya, Stugel aja enggak punya kok yang ikut mencalonkan. Kader orang laga ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Partai non kursi mau nyalonin, kok salon waria aja. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Partai kalau sepi ya penghuni aja yang bikin sensasi ini. Berani nggak ngontrak dengan Bu Mega? Partai 0, memperhatikan ini. Malu ya plus gengsi mau mencalonkan Pak Anies. Itu penugasan. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Ya malu sendiri bagi saya sebagai misalnya masuk di PSI, ya malu sendiri begitu kan. Karena tidak bisa mengusung ya, karena di parlemen tidak di ambang batas tidak sampai. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia mengusung Pak Ganjar begitu. Padahal Pak Ganjar itu adalah kader PDIP sendiri. Ya seolah-olah ini melangkahi Ibu Megawati. Kan seperti itu logikanya begitu. Jadi ini maju terus Bu, dorong aja yang punya ini. Berapa persen partai itu punya suara di parlemen? Jangan bikin komedian lah. Tetapi kalau tidak ada PSI ya kita itu tidak bisa tertawa melihat politik-politik hari ini. Kan seperti itu begitu. Koalisi sama partai lembaga survei istana ini nggak ditanggapi oleh Ibu Megawati. Sesama penggemar PSI ya. Ya bisa jadi nyong-nyongsep nanti begitu kan ini. Mungkin hobinya sama ya, sangat layak ketimbang si kelebihan bayar tata kala motor nggak bisa kerja ini. Banyak sekali apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan. Ada cebong juga nimbrung di sini begitu kan. Modalmu opo PSI? Ya karena ya modalnya mengkritik begitu kan. Jadi PSI itu saya kira tukang kritik begitu kan. Sana sini ya boleh-boleh aja mengkritik. Tapi narasi-narasi itu tidak baik bagi partai begitu kan. Karena ya apa yang selama ini bukan diskusi yang diomongkan, tetapi apa rasa kritikan dan nyinyiran itu begitu. Jadi aneh juga begitu, dia ngotot sekali ya mempertahankan Pak Ganjar, padahal Pak Ganjar sudah tidak dilirik oleh partai-partai lain begitu. Ngapain mempertahankan itu begitu? Ya inilah partai suram begitu, bisa jadi seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, PSI ngeyel mencapreskan Ganjar. Ini Jakarta, dikutip dari Fusilat News ya. Wakil Ketua Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali menyatakan ya dirinya partainya akan konsisten mendukung Ganjar. Ya, kita sampai hari ini masih optimis dan konsisten untuk mendukung Pak Ganjar, katanya. Bahkan PSI akan tetap mencalonkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres, meskipun ya sampai kini belum ada satupun partai yang punya wakil di parlemen secara resmi mengusung Pak Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Lalu apa yang mau dibanggakan oleh Pak Ganjar? Kalau di parlemen saja sudah tidak cukup, ya mending ya urus partainya sendiri saja begitu kan. Ya agar bagaimana caranya bisa lolos di situ begitu. Ya 11-12 dengan Partai Gelora bisa jadi nyongsep begitu kan. Kan begitu logikanya begitu.
Grace menegaskan bahwa nama Ganjar merupakan hasil kerja dari rembuk rakyat dan bukan keputusan segelintir elit. Wow, kapan ya rakyat yang diajak begitu kan? Wah, tahu sendiri politiknya bagaimana begitu kan? Karena ini bukan keputusan elit partai melainkan hasil rembukan rakyat. Jadi orang tuh nitip aspirasi ke kami. Siapa aspirasinya begitu? Siapa masyarakatnya? Rakyat yang mana begitu? Satu orang atau dua orang? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena pada hakikatnya orang-orang atau simpatisan dari PSI siapa begitu? Masyarakat yang mana begitu kan? Kan publik sudah menilai seperti apa begitu partai PSI begitu kan? Karena ini titipan Grace menegaskan tidak akan sembarangan mengganti nama capres. Karena itu kami nggak akan dengan mudah itu untuk mengubah. Karena itu titipan aspirasi. Walaupun Ganjar masih terbatas ruang geraknya, PSI bakal terus berusaha mendukung Ganjar hingga mendapatkan tiket maju Pilpres 2024 mendatang. Pak Ganjar aja sudah tidak kenal dengan PSI begitu kan ya, kok bisa ngototnya sekali begitu mengatakan seperti itu begitu. Itu kan aneh juga begitu. Saya rasa seperti itu begitu. Tapi inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Nah, kita tahu bahwa partai PSI itu ya itulah hari ini begitu publik sudah tahu sebenarnya ini. PSI akan tetap optimis mendukung kader PDIP dan percaya Ganjar akan memenangi Pilpres. Jangan ya berandai-andai dulu, PSI pokoknya tetap mendukung karena ini aspirasi rakyat. Saya rasa masih si Pak Ganjar mau menolak aspirasi rakyat. Kayaknya beliau tidak sampai hati deh ini. Karena itu kata Grace, PSI akan tetap optimis mendukung kader PDIP dan percaya Ganjar akan memenangi Pilpres. Yang menang di mana kalau tidak ada mengusung partai, kalau tidak diusung partai begitu kan. Bahkan ya karena itu kata Grace, PSI akan tetap optimis mendukung kader PDIP. Jangan berandai-andai dulu lah, PSI pokoknya tetap mendukung karena ini hasil aspirasi rakyat. Saya rasa masa sih ya Ganjar mau menolak aspirasi rakyat, kayaknya beliau tidak sampai hati deh. Ya PSI aja tidak kenal rakyat yang mana begitu kan, dan bahkan partai sudah tidak melirik lagi kepada Pak Ganjar begitu kan. Kan sudah tahu prestasinya Pak Ganjar apa begitu kan. Salah satu upaya mendukung Ganjar agar mendapatkan tiket Pilpres adalah dengan memasang gambar Ganjar Pranowo di kantor PSI di berbagai tempat. PSI juga akan tetap membangun komunikasi terbuka dengan berbagai partai parlemen dan non-parlemen untuk mendukung pencalonan Ganjar. Ia pun menjelaskan kalau saat ini ruang gerak Ganjar masih terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota atau provinsi. Bahkan Pak Ganjar pada saat ini masih dalam keterbatasan, nggak boleh keluar kota, misalnya keluar provinsi dan sebagainya. Bahkan karena itu PSI akan tetap menyosialisasikan Pak Ganjar melalui kantor-kantor PSI. Ya kantor-kantor PSI kan tidak seberapa begitu kan. Artinya kalau masih ngeyel mencapreskan Pak Ganjar ya sibuk di Pak Ganjar, bukan sibuk berkomunikasi dengan dia. Kan seperti itu logikanya begitu. Saya rasa bahwa perkembangan hari ini ya seperti PSI ini akan merosot begitu kan ya. Karena saya rasa tidak akan lolos di parlemen, ya buktikan saja nanti begitu kan. Karena ya mungkin nanti akan yang lolos mungkin ada partai umat di situ begitu di parlemen begitu. Tetapi aneh sekali ya ketika PSI ngotot sekali kepada Pak Ganjar ya, sedangkan relawan-relawan Ganjar sudah bubar ya, banyak yang bubar, banyak yang beralih dukungan begitu kan. Bahkan inilah yang kemudian menjadi catatan penting kenapa kekabut. Bahkan para buzzer seperti Denny Siregar, Adi Armando, Eko Kuntadi memberikan statement, dan bahkan Guntur Romli bersitegang dengan relawan si Noel itu begitu kan. Jadi artinya apa? Inilah politik kita ya, wajar mau ngusung siapapun ya terserah karena inilah demokrasi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.